Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang ide bisnis. Pada presentasi ini, ada saya, Ganang Caraka Wisnu Aji, Mufidah Aulia Nurul Azizah, Aibah Asyifa Kartini, dan Elvina Adelia Putri. Sebelum kita mempresentasikan hasil ide bisnis yang telah kami buat, alangkah lebih baiknya kita saksikan video berikut ini. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di gunungan sampah TPA Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Kesehatan lingkungan menjadi hal yang penting dari tahun ke tahun, apalagi kualitas hidup yang sangat bergantung dari seberapa bersihnya ekosistem kita. Namun, sampah plastik yang menumpuk dari tahun ke tahun perlahan menjadi masalah yang harus dituntaskan dengan kolaborasi berbagai pihak. Sampah plastik memang terkesan simpel, namun faktanya penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun mampu merusak banyak habitat yang termasuk laut, tanah, hingga menjadi polutan udara. Kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Data World Bank memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 mendatang. Sedangkan di angka rata-rata masyarakat Eropa Barat dan Amerika menggunakan sekitar 100 kg plastik di setiap tahunnya. Dan sebagian besar merupakan kemasan plastik sekali pakai. Sementara masyarakat Asia menggunakan hingga 20 kg per orang. Sangat disayangkan, 22% hingga 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia berakhir di tempat pembuangan sampah atau TPS. Berarti biaya pembangunan TPS yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat, namun harus habis untuk menumpuk sejumlah sampah plastik. Kondisi sampah plastik di Indonesia sendiri tidak jauh berbeda.
Dilansir dari beberapa web yang telah kami dapatkan, indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik BPS, menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Di sisi lain, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Maka tidak heran, sampah plastik di Indonesia kian penting, mengingat Indonesia merupakan negara terpadat urutan keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Seperti yang kita jelaskan barusan, Indonesia tak ada habisnya dengan permasalahan sampah dan terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak membuat inovasi baru, maka Indonesia akan menjadi urutan pertama penyumbang sampah plastik terbanyak. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang ingin membangun bisnis, di mana bisnis tersebut bisa membantu pengurangan sampah di negeri ini. Sehingga dengan berjalannya bisnis ini, kita bisa sedikit demi sedikit ikut berkontribusi dalam permasalahan sampah. Di dalam bisnis ini, kita sebagai pengumpul dan penyalur. Namun, kedepannya juga kita akan menjadi pengelola yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena apabila sampah plastik tidak diolah dengan baik, melalui daur ulang, maka sampah plastik juga berpotensi besar untuk dapat diubah menjadi uang sehingga menguntungkan. Tresker merupakan sebuah bisnis berupa layanan penukaran sampah plastik dengan konvensi uang berdasarkan berapa banyak sampah yang akan ditukarkan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menarik masyarakat agar lebih menghargai sampah plastik yang ada. Upaya tersebut kita lakukan untuk mengurangi banyaknya sampah plastik yang beredar dan terbuang secara sia-sia. Visi Tresker menjadi perusahaan terbaik dalam hal pengelolaan sampah. Misi, memperluas gerai bank sampah ke seluruh penjuru Indonesia untuk mengelola sampah plastik. Cara mengembangkan bisnis. Yang pertama, membuat aplikasi dan web. Tresker memfasilitasi masyarakat dengan membuat aplikasi dan web Tresker. Yang kedua, merekrut pengepul sampah. Tresker juga akan merekrut pengepul sampah, terutama pengepul sampah plastik, dengan cara menjelaskan secara terperinci keuntungan yang akan diperoleh bila mana bergabung dengan Tresker. Yang ketiga, melakukan promosi. Tresker akan melakukan promosi dengan iklan melalui media sosial. Dan yang keempat, mengadakan sosialisasi. Tresker akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap kabupaten mengenai program Tresker yang akan dijalankan. Fitur yang tersedia di web dan aplikasi Tresker. Yang pertama, Trace Information. Trace Information ini adalah informasi seputar sampah yang berada di layar utama. Yang kedua yaitu dompet milenial. Fitur ini yaitu fitur payment yang mana bisa digunakan ketika proses pertukaran dari sampah ke uang. Yang ketiga, Trace Choices. Terdapat fitur pemilihan sampah yang akan ditukarkan dan berapa berat sampah. Yang keempat, rincian imbalan. Rincian imbalan ini berisikan tentang imbalan yang akan diberikan kepada penukar sampah. Yang kelima, donation. Fitur donasi. Dan yang keenam, outlet address Tresker. Berisi beberapa alamat rinci gerai Tresker yang siap untuk melayani secara langsung. Pengembangan web dan aplikasi Tresker. Pengembangan web dan aplikasi Tresker ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pengguna ketika memakai web dan aplikasi Tresker. Fitur yang terdapat di Tresker berisikan mengenai informasi terperinci tentang sampah, terutama mengenai definisi sampah plastik, jenis-jenis sampah plastik, dampak dan bahaya plastik apabila tidak dibuang dengan benar, serta solusi dan pencegahan agar sampah plastik tidak dihasilkan lebih banyak lagi.
Trasker juga memiliki akun payment yang bernama Dompet Milenial, di mana di dalam Dompet Milenial ini terdapat akun-akun payment seperti Dana, ShopeePay, OVO, Bank, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan oleh pengguna aplikasi Trasker. Lalu, fitur yang lainnya merupakan rincian imbalan yang Trasker sediakan berupa penukaran plastik yang dengan uang, yang mana uang tersebut bisa diambil langsung melalui dompet milenial, dan jika ingin imbalan berupa selain uang. Trasker juga memfasilitasi hal tersebut dengan menukarkan uang ke makanan dan minuman yang disediakan di aplikasi Trasker. Trasker memberikan kebebasan kepada masyarakat yang ingin menukarkan sampah plastiknya dengan pilihan uang masuk ke dompet pribadi ataupun hasil imbalan tersebut didonasikan pada pihak yang terkena dampak sampah, seperti daerah yang sering terkena banjir dan bencana lainnya. Fitur selanjutnya yang tersedia di Trasker adalah fitur pemilihan sampah yang akan ditukar. Seperti terdapat fitur sampah botol plastik, fitur sampah kresek, fitur sampah plastik rumah tangga, dan fitur berat sampah yang akan ditukar. Target bisnis. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuannya adalah agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Biasanya, target pasar atau market dikelompokkan berdasarkan sifat, rentang umur, ataupun karakter serta kebiasaan yang dinilai selaras atau relevan. Jadi, bisa dibilang bahwa target pasar adalah istilah fundamental dan wajib diketahui oleh para pelaku usaha atau pembisnis. Target pasar Trasker adalah semua golongan masyarakat, baik pria atau wanita, muda atau tua, miskin atau kaya. Semua bisa menggunakan fasilitas Trasker. Untuk pengguna aplikasi, target pasar Trasker adalah anak muda karena generasi muda sekarang pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi dan web yang ada pada gadget. Dengan demikian, aplikasi dan web Trasker sangat cocok untuk generasi muda yang ingin melestarikan alam dengan mudah. Lalu, untuk target orang tua atau yang tidak bisa menggunakan fasilitas aplikasi, dan kita menyediakan tempat atau gerai yang bernama bank sampah Trasker. Jadi, untuk masyarakat yang ingin menukarkan sampah plastik bisa dengan datang langsung ke bank sampah Trasker yang tersedia di setiap kabupaten atau kecamatan. Lokasi yang menjadi target utama Trasker adalah yang pertama, Jakarta, menghasilkan 7.400 ton sampah. Yang kedua, Surabaya, menghasilkan 9.896,78 meter kubik per hari. 3. Semarang, menghasilkan 1.200 ton per hari. Oke, poin selanjutnya adalah pengaruh bisnis. Sampah plastik di Indonesia sendiri memang banyak. Tercatat juga menjadi negara urutan kedua dengan sampah plastik terbesar setelah Tiongkok. Namun, data Sustainable Waste Indonesia atau SWI kurang dari 10% sampah plastik yang didaur ulang dan lebih dari 50% berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Data ini bukan berarti Indonesia memproduksi sampah plastik yang banyak, melainkan Indonesia belum baik dan maksimal dalam manajemen sampah plastik. Sebagai pembanding, Amerika Serikat yang menggunakan plastik sebesar 38 juta kilogram per hari, tetapi mereka mampu melakukan manajemen plastik dengan baik sehingga dapat memaksimalkannya. Indonesia sendiri menggunakan 11 juta kilogram plastik per hari, tetapi hanya 2 juta kilogram sampah yang melewati proses manajemen sampah plastik. Dan sisanya 9 juta kilogram sampah plastik tidak terkelola dengan baik. Lalu terdapat beberapa aspek yang merasakan dampak dari bisnis sampah ini. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua adalah aspek lingkungan, dan yang ketiga adalah aspek ekonomi. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial yang didapat oleh masyarakat adalah meningkatkan awareness atau kesadaran partisipasi masyarakat dalam memperhatikan lingkungannya dan mengembalikan budaya gotong royong.
Dengan bisnis Trash-Care ini, masyarakat belajar bagaimana mereka mengubah cara pandang terhadap sampah yang selama ini dibuang begitu saja, kemudian diangkut oleh Dinas Kebersihan. Selain itu, setiap sesi penukaran sampah, masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang informasi sampah tersebut. Kenapa? Karena Trash-Care sendiri menyediakan fasilitas berupa web dan aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur mengenai informasi seputar sampah, contohnya tentang definisi sampah, jenis-jenis sampah, dampak sampah yang diakibatkan bila tidak diorganisir dengan baik, dan juga tentang pencegahannya. Lalu aspek yang kedua adalah aspek lingkungan. Manfaat kegiatan dari daur ulang sampah ini pengaruhnya terhadap lingkungan menjadi lebih bersih dan merupakan bentuk tindakan dan pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjaga lingkungan dan menjadikan lingkungan lebih sehat serta lebih bersih. Poin yang terakhir adalah aspek ekonomi. Trash-Care ini dirasakan bukan hanya mengurangi volume sampah saja, tetapi dapat menambah penghasilan untuk pengurus dan masyarakat yang berpartisipasi dari hasil menabung sampah plastik. Dengan adanya Trash-Care, juga merubah pandangan masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Tadinya sampah hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi sampah juga bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Masyarakat juga akan lebih sadar bahwasannya sampah plastik masih bisa digunakan kembali melalui pengolahan daur ulang. Lalu poin yang terakhir adalah rangkumannya. Dilansir dari indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Di sisi lain, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Maka tidak heran sampah plastik di Indonesia kian penting mengingat Indonesia merupakan negara terpadat urutan keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Oleh sebab itu, kita berinisiatif untuk menciptakan sebuah bisnis pengolahan sampah yang bernama Trash-Care. Trash-Care ini merupakan sebuah bisnis berupa layanan penukaran sampah plastik dengan konvensi uang berdasarkan berapa banyak sampah yang akan ditukarkan oleh masyarakat. Trash-Care juga menyediakan fasilitas berupa web, aplikasi, serta bank sampah yang tersedia di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang untuk mempermudah penukaran sampah dan bertujuan agar seluruh kalangan masyarakat bisa menggunakan fasilitas Trash-Care ini. Tujuan kita ke depannya dengan dibangunnya perusahaan yang bernama Trash-Care ini adalah tentu kita khawatir akan lingkungan dan isu sampah yang tak kunjung selesai. Kami harap juga Trash-Care ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar untuk negeri kita dan lingkungan sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.